Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran lanjutan ya, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian perbandingan. Kali ini yang kita pelajari adalah perbandingan antara jumlah dan selisih. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak penjelasan berikut. Saya mempunyai dua perbandingan. Yang pertama, 2 buah apel dan 4 buah apel. 2 buah apel ini milik Salman, sedangkan 4 buah apel ini milik Sa'ad. Kemudian ada pertanyaan, berapa perbandingan apel milik Salman terhadap jumlah apel? Oke, yang perlu kita ketahui adalah berapa jumlah apel milik Salman, yaitu adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari jumlah apel, artinya jumlah antara perbandingan apel milik Salman dan apel milik Sa'ad. Jadi apel milik Salman dan Sa'ad kita jumlahkan. Maka 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Jadi jumlah perbandingan apel Salman dan Sa'ad adalah 6. Kemudian ditanya berapa perbandingan apel milik Salman terhadap jumlah apel. Sekarang kita tinggal masukkan saja angkanya. Angka Salman itu adalah 2 karena jumlah yang dimiliki oleh Salman adalah 2. Kemudian jumlahnya adalah 6. Atau kita bisa tulis simbol dengan 2 banding 6, atau kita perkecil menjadi 1 banding 3 ya, karena di sini kita bagi 2 kemudian kita bagi 2, jadinya 1 banding 3 atau 2 banding 6 ya. Jadi hasilnya adalah 2 banding 6. Kalau itu yang ditanyakan adalah jumlah terhadap perbandingan. Nah, soal berikutnya akan memperjelas lagi bagaimana menjumlahkan perbandingan dan selisih dari perbandingan. Soal kedua ini saya mempunyai soal seperti ini. Jumlah uang Fajar dan Ramzi adalah 200.000. Perbandingan uang Fajar dan Ramzi adalah 3 banding 5. Berapa uang Fajar dan Ramzi? Jadi dalam soal cerita ini kita hanya diberitahu jumlah uang Fajar dan Ramzi ya, uang Fajar dan Ramzi. Tapi kita tidak diketahui berapakah uang Fajar dan berapakah uang Ramzi. Yang kita ketahui hanya perbandingan dari Fajar dan Ramzi ya, perbandingan uangnya. Nah, bagaimana cara mencari uang masing-masing, jumlah masing-masing antara Fajar dan Ramzi? Dengan clue adalah jumlah uang. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah, maka kita analisis dulu ya. Pertama adalah perbandingan Fajar dan Fajar banding Ramzi, di mana Fajar itu memiliki perbandingan 3 dan Ramzi 5 ya. Dan cluenya di sini adalah jumlah. Nah, kalau jumlah berarti perbandingan ini harus kita jumlahkan. Berarti 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Jadi ini adalah jumlah perbandingan antara Fajar dan Ramzi. Sekarang kalau kita ingin mengetahui berapa uangnya Fajar, nah, karena Fajar ini mempunyai perbandingan angka 3 ya, maka kita ambil 3 per dari jumlah perbandingan yaitu 8 dikali dengan jumlah uang mereka yaitu 200.000. Nah, kalau perkalian silang seperti ini bisa dicoret.
Jadi 200 itu bisa dibagi 8, 1, kemudian 200 bagi 8 itu adalah 25. 25 dikali 3, hasilnya adalah 75, tinggal tambahkan 0 di belakangnya ya. Jadi 75.000. Ini untuk uang fajar ya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui uangnya Ramzi, nah Ramzi tadi mempunyai perbandingan angka 5, berarti kita tulis 5 di sini. Kemudian per jumlah dari perbandingan yaitu 8, kemudian dikalikan dengan jumlah uang mereka. Kita coret lagi, 200 bagi 8 yaitu adalah 25. 25 dikali 5 itu hasilnya adalah 125 ditambah 0-nya 3. Nah, kita sudah menemukan ya, uang Fajar dan uang Ramzi ya. Masing-masing Fajar mempunyai uang 75.000, sedangkan Ramzi adalah 125.000. Kalau kita jumlahkan lagi ya, ingin membuktikan, maka hasilnya pun adalah hasilnya adalah 200.000. Jadi kembali lagi, jadi sudah terbukti. Nah, itu kalau kita mendapat clue di sini ada kata jumlah, maka perbandingannya itu harus dijumlah untuk mencarinya. Soal berikutnya ya, ini kalau kita perhatikan ada soal selisih umur Hilmi dan Denis adalah 4. Perbandingan umur Hilmi dan Denis adalah 2:3. Berapa umur Hilmi dan Denis? Nah, kalau soal sebelumnya kita diberi clue atau diberi petunjuk adalah jumlah, sedangkan soal selanjutnya untuk soal ini adalah selisih. Maka caranya kurang lebih hampir sama dengan soal yang pertama ya. Kita tulis dulu di sini angkanya, berarti yang dibandingkan adalah Hilmi ya banding Denis, di mana Hilmi itu mempunyai perbandingan angka 2, sedangkan Denis adalah angka 3. Nah, karena clue-nya di sini adalah selisih, maka kita cari selisihnya antara perbandingan Denis dan Hilmi. Maka kita kurangi angka yang terbesar dikurangi dengan angka yang terkecil, yaitu 3 dikurang 1. Maka nanti pembaginya ya, dalam mencari umur masing-masing ya adalah 1. Kita langsung saja kita kerjakan. Pertama kita ingin mengetahui umurnya Hilmi ya, dimana Hilmi mempunyai angka perbandingan adalah 2 per selisih dari umur mereka adalah 1 ya. Selisih dari perbandingan adalah 1 dikali dengan selisih umur mereka adalah 4. Berarti 2 per 1 dikali 4. Nah, ini tidak berpengaruh, 2 per 1 itu sama dengan 2, berarti tinggal dikalikan saja. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8 tahun. Ini untuk umur Hilmi. Kemudian untuk umur Denis ya, berarti ya angkanya 3, kita tulis 3 di sini. Kemudian selisih perbandingannya 1 dikali dengan selisih umurnya 4 ya. Berarti tinggal dikalikan saja, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 tahun. Pun kalau kita ingin membuktikan, berarti tinggal dikurang saja. 12 dikurang 8 hasilnya adalah 4 tahun. Jadi sudah terbukti ya, selisihnya adalah 4 tahun. Di sini kita sudah mendapatkan umur masing-masing, di mana Hilmi ya berumur 8 tahun dan Denis adalah 12 tahun ya. Jadi caranya dengan cara yang soal yang pertama, di mana ada clue jumlah, berarti perbandingannya kita jumlahkan, sedangkan kalau ada clue selisih maka perbandingannya kita kurangi.
Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Perbandingan uang Haikal dan uang Cempaka adalah 3:4. Jika uang Cempaka 150.000, maka uang Haikal adalah, pada soal ini kita tidak diberikan petunjuk ya, perbandingan itu dijumlah atau dikurangi atau selisihnya, tapi kita hanya diberi petunjuk perbandingan antara dua orang, kemudian salah satu jumlah dari uang orang yang dibandingkan, gitu ya. Nah, untuk soal seperti ini kita mencari jawabannya tidak mengurangi atau menjumlahkan perbandingan, tapi kita membuat pecahan dari perbandingan tersebut. Kita praktekkan saja ya. Di sini berarti perbandingan antara Haikal dan Cempaka ya. Berarti kita tulis di sini Haikal banding Cempaka. Oke. Angka perbandingannya adalah Haikal 3 banding Cempaka 4. Kemudian yang diketahui uangnya hanya Cempaka, yaitu 150.000. Sedangkan Haikal belum diketahui, berarti kita tulis ini ya, inisial saja ya. Itu H, atau bisa ditulis Haikal secara lengkap. Kita jadikan pecahan akan seperti ini, 3:4 ya, kita simbolkan menjadi pecahan 3/4 sama dengan H-nya di atas, 150.000-nya di bawah, 150.000. Nah, clue-nya itu ada pada inisialnya ini atau nama. Kalau inisial atau nama itu di atas ya, atau sebagai pembilang, maka pecahan yang di sebelahnya itu tidak perlu dibalik, langsung dikalikan 150 atau dikalikan dengan angka atau uang yang ada di soal. Tapi kalau misalkan inisial itu ada di bawah ya sebagai penyebut misalkan, maka ini ya pecahan ini ya harus dibalik menjadi 4/3 gitu ya. Tapi karena ini ada di atas ya sebagai pembilang, maka tidak perlu dibalik, langsung kita kalikan saja. Berarti Haikal atau uang Haikal 3/4 dikali 150.000 ya. 150.000 kita coret 4 kita coret 150.000 dibagi 4 itu adalah 37.500 ya. Kemudian kita kalikan, kita kali 3, hasilnya adalah 112.500 ya. Ini hasilnya. Kalau kita bandingkan, berarti di sini uang Haikal sama uang Cempaka ya 112.500. Kita buktikan apakah benar 3/4 bandingkan 150.000 ya. Kita bagi dengan kita bagi dengan angka ini supaya lebih cepat, 37.500 ya.
nanti bisa dicek dengan kalkulator atau bisa dihitung sendiri. Kita bagi dengan 37.500 yang di sini, kemudian yang ini juga dibagi dengan 37.500, maka hasilnya adalah 3 banding 4 ya. Hasilnya adalah 3 banding 4 ya. Kalau diperkecil ya, ini sudah terbukti ya, perbandingannya benar dengan angka atau uang Haikal dan Cempaka, dimana uang Haikal sini dan uang Cempaka ada di sebelahnya ya, ada di sini uang Cempaka 150. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.